Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Astuti Sabara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode penyuluhan. Metode penyuluhan itu menurut Noto Atmojo 2010 terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam penyuluhan sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut. Metode penyuluhan terbagi atas 9 metode, yaitu metode ceramah, kedua metode diskusi kelompok, ketiga metode kursus tani, keempat metode ajang sana, kelima metode mimbar sarasehan, keenam metode demonstrasi, ketujuh metode pameran, kedelapan metode temu lapang, dan kesembilan karya wisata. Dalam pemilihan metode penyuluhan pertanian ada beberapa langkah ini ya. Ada 4, yaitu alasan pemilihan, tujuan pemilihan, dasar pertimbangan pemilihan, serta sasaran. Yang harus diperhatikan dalam menyuluh dari segi sasaran antara lain yaitu tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap sasaran, kedua sosial budaya, ketiga sumber daya penyuluhan. Metode ceramah. Ceramah merupakan suatu pertemuan untuk menyampaikan informasi sebanyak-banyaknya dalam waktu yang relatif cepat. Tujuan dari metode ceramah ini yaitu untuk menyampaikan informasi yang lengkap dengan penjelasan yang lebih mendalam. Kedua ini tentang metode demonstrasi. Demonstrasi merupakan suatu metode penyuluhan di lapangan untuk memperlihatkan atau membuktikan secara nyata tentang cara atau hasil penerapan teknologi pertanian yang telah terbukti menguntungkan bagi petani maupun nelayan. Berdasarkan sasaran yang akan dicapai, demonstrasi dibedakan atas demonstrasi usaha tani perorangan, terus demonstrasi usaha tani kelompok atau dem farm, demonstrasi usaha tani gabungan kelompok atau dem area. Berikutnya ini ya, metode kursus tani. Metode kursus tani merupakan proses belajar mengajar yang khusus diperuntukkan bagi petani dan keluarganya yang diselenggarakan secara sistematis, teratur dan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari metode kursus tani ini yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan petani dalam memecahkan masalah yang dijumpai dalam usaha taninya. Kedua itu meningkatkan pengetahuan, kecakapan, keterampilan dalam menerapkan teknologi yang lebih menguntungkan. Adapun tujuan lain yaitu menumbuhkan calon kontak tani yang bersedia dan mampu menyebarkan teknologi pertanian yang lebih menguntungkan. Yang berikut ini yaitu anjang sana. Anjang sana merupakan kunjungan yang terencana yang dilakukan oleh penyuluh ke rumah atau tempat usaha petani, tujuannya untuk menumbuhkan kepercayaan diri petani dan keluarganya. Dalam anjang sana, agar dapat dilakukan secara terencana, penyiapan kebutuhan teknologi yang diperlukan petani serta bahan informasi seperti brosur, folder, dan media lainnya. Yang berikut ini yaitu tentang mimbar sarasehan. Mimbar sarasehan merupakan forum konsultasi antara kelompok andalan dengan pihak pemerintah yang diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan untuk membicarakan, memusyawarahkan dan mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang menyangkut masalah pelaksanaan program pemerintah dan kegiatan petani dalam rangka pembangunan pertanian.
Adapun tujuan dari mimbar sarasehan itu yaitu agar para petani itu memahami keadaan dan masalah yang dihadapi pembangunan pertanian di lapangan, mencapai kesepakatan bersama tentang pemecahan masalah beserta penyuluhan rencana kegiatan yang mencakup usaha tani dan kehidupan petani dan keluarganya. Yang berikut yaitu pameran. Pameran ini merupakan usaha untuk memperhatikan dan mempertunjukkan model contoh barang peta grafik, benda hidup dan sebagainya serta sistematis pada suatu tempat tertentu. Suatu pameran melingkupi 3 tahap usaha komunikasi, yaitu menarik perhatian, menggugah hati, dan membangkitkan keinginan, serta bila memungkinkan tahap meyakinkan diharapkan dapat juga tercapai. Adapun tujuan dari pameran yaitu mempengaruhi orang untuk menerima cara-cara baru dan memperlihatkan teknologi baru, sekaligus ditunjukkan hasil-hasil yang telah dicapai. Tujuan lain yaitu menarik perhatian banyak orang dan meningkatkan pengertian dan minat. Berikut yaitu temu karya. Temu karya merupakan pertemuan antara petani untuk bertukar pikiran dan pengalaman serta belajar atau saling mengajarkan sesuatu keterampilan dan pengetahuan untuk diterapkan. Di sini juga tujuan temu karya yaitu tentang salah satunya yaitu membuka kesempatan tukar menukar pengalaman dan keterampilan, mempercepat penerapan teknologi baru, memperluas cakrawala berpikir, serta meningkatkan keakraban antara petani. Yang berikut yaitu temu lapang. Temu lapang merupakan pertemuan antara petani dengan peneliti untuk saling tukar menukar informasi, teknologi yang dihasilkan oleh peneliti dan umpan baik dari petani. Tujuan dari temu lapang ini yaitu membuka kesempatan bagi petani untuk mendapatkan informasi teknologi hasil penelitian. Kedua yaitu membuka kesempatan bagi peneliti juga untuk mendapatkan umpan balik dari hasil-hasil penelitiannya, serta menyalurkan teknologi di kalangan petani serta di kalangan petani secara lebih cepat. Berikut karya wisata. Karya wisata merupakan suatu perjalanan bersama yang dilakukan oleh kelompok tani untuk belajar sambil bekerja suatu penerapan teknologi dalam keadaan yang sesungguhnya. Tujuan dari karya wisata ini yaitu memberikan kesempatan kepada petani untuk belajar sambil melakukan sendiri hasil penerapan suatu teknologi, demonstrasi suatu keterampilan, alat baru dan sebagainya. Adapun tujuan lain yaitu membantu peserta mengenal masalah, menumbuhkan minat dan perhatian serta memotivasi melakukan sesuatu hal. Alasan adapun ini memilih metode itu ada berdasarkan yaitu alasan pemilihan, tujuan pemilihan, dasar pertimbangan serta sasaran. Yang perlu diperhatikan dari segi sasaran yaitu di sini ada 3 yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap, sumber daya penyuluh serta sosial budaya. Demikian presentasi dari saya.